Baik, pagi ini kita membahas tentang al-bughah, ahlul bughah. Nah, sebelum ke situ, kita sekarang sedang bingung, hari raya Jumat apa Sabtu? Betul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara aturan syariat Nabi itu ngasih tahu bahwa kalau sudah ada hilal itu bulan baru. Semua kita memang sepakat bahwa Idul Fitri 1 Syawal. Betul? Sepakat kan? Yang berbeda masalah itu adalah dalam menentukan 1 Syawalnya. Kapan yang 1 Syawal itu? Itu masalahnya. Nah, ada yang memakai metode namanya hisab. Hisab falaki. Ada namanya metode ru'yah. Ru'yah itu mengamati munculnya bulan. Hisab ini dengan menghitung perjalanan matahari. Hisab ini kalau sekarang sudah 29 atau 30 besok pasti 1. Itu enggak ada 29 langsung 2 enggak ada. 29, 30, 31 enggak ada. Dalam hitungan Hijriah bulan itu kalau 29 30. Enggak ada 28. Enggak ada 31 usia bulan itu Hijriah. Kalau Masehi ada. Februari ada yang 28. Bulan-bulan Hijriah Masehi sebagian ada yang 31. Mungkin sebagiannya setengahnya. Arab 29 dan 30 cuma, enggak ada yang lain. Yang dituntut kepada kita adalah mengamati nampak hilal itu atau tidak. Oleh kita nampak, bukan bulan itu ada atau tidak. Maka kata Nabi, afasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian atau mulailah kalian puasa Ramadan kalau sudah nampak hilal, karena itu sudah 1 Ramadan. Dan kalau nanti di akhir Ramadan kalian amati lagi, kalau sudah nampak lagi hilal, berarti itu sudah 1 Syawal. Ketika tidak nampak baik dengan mata telanjang, dengan alat atau apa saja yang bisa kita mengamati munculnya hilal, Nabi bilang, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ramadan begitu juga. Seandainya pengamatan kita ini terhalang atau tidak jelas, maka sempurnakan Ramadan 30 hari. Kemarin termasuk ketika kita menentukan awal Ramadan, itu sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Ramadan ini besok, ketika mengamati Syawal, kemungkinan pemerintah akan sempurnakan Ramadan 30 hari. Sehingga kita puasanya sampai hari Jumat, hari rayanya Sabtu. Kemungkinan besar kalau ikut pemerintah. Karena dari beberapa informasi saya baca, syarat tingginya bulan untuk bisa diamati dan disepakati di Mabims itu tidak tercapai di hari Kamis malam Jumat. Dan beberapa artikel di Arab saya baca bahwa mengamati bulan di Kamis petang Jumat, Kamis petang menjelang Jumat itu bisa dikatakan mustahil atau bisa dikatakan tidak mungkin sebab beberapa gejala alam yang tak mungkinkan lihat. Jadi Bapak Ibu rahmatullah SWT, kalau hisab dia bisa ditentukan jauh hari. Dan inilah yang menyebabkan Muhammadiyah bisa menentukan kami mulai puasa kemarin tanggal 22, besok Idul Fitri tanggal 21. Itu sudah bisa. Tapi di sini ru'yah ini karena Nabi suruh kita mengamati, kalau sudah nampak baru kita memastikan itu awal bulan. Kalau sudah nampak berarti sudah datang bulan yang baru. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas para ahli ilmu, orang pakar, tengok nampak atau tidak. Kalau nampak pastikan esok awal bulan. Kalau tidak, sempurnakan Ramadan 30 hari, setelahnya baru awal Syawal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beda di sini. Dan di sini pun ada 2 minimal yang secara garis besar. Ada imkanur ru'yah. Ketika memang sudah nampak hilal, sudah ada hilal, bisa dilihat secara keilmuan atau tidak. Karena secara fisika dia punya aturan bahwa tingginya kalau 2 derajat misalnya, atau 6 derajat atau 5 derajat misalnya, dia itu bisa diamati. Kalau dia
sekedar wujudul hilal, hilal itu memang ada, tapi secara keilmuan tak bisa diamati, maka dianggap ini juga belum ada. Dianggap dia belum bulan baru. Nah, jadi hilal ini minimal ini 2 perdebatan lagi. Imkanur ru'yah, kemudian wujudul hilal. Ada hilal atau tidak? Bisa dilihat atau tidak? Saya ulang, ini ada atau tidak? Kalau ini bisa dilihat atau tidak? Di sini standarnya beda-beda lagi. Ada yang mengatakan minimal 2 derajat. Ada yang mengatakan 3 derajat. Ada yang mengatakan 6 derajat. Makanya ketika sidang isbat, Bapak-Ibu bisa amati, itu mereka banyak berbeda. Berbedanya pada metode. Dan itu semuanya ilmiah. Artinya, orang berilmu berdebat dengan ilmu mereka, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Tinggal kita mengambil, mana kira-kira pertama yang paling kuat argumen. Yang kedua di luar argumen, mana yang lebih menyatukan. Karena menjaga kesatuan umat itu sangat penting. Sebab kalau tak dijaga, suami istri bisa bertengkar. Bapak anak bisa bertengkar. Dan kita dengan tetangga kita bisa heboh gara-gara perbedaan yang memang dia ilmiah. Ya masalahnya bukan pernah perbedaannya, tapi sikap kita terhadap perbedaan nggak siap. Kita tidak siap yang berbeda itu. Nah, maka Bapak Ibu ini sekedar tahu saja bahwa ada secara garis besar 2, hisab, ru'yah. Ru'yah ada namanya imkanur ru'yah, ada wujudul hilal. Imkanur ru'yah bisa dilihat atau tidak, standarnya ada beda-beda. Ada 2 derajat, ada 3 derajat. Setahu saya itu diantaranya jadi perbedaan. Ada 6 derajat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini basisnya ilmu semua. Kita yang tidak tahu nggak usah masuk ke sini. Lalu Ustaz, kami mau hari raya Jumat apa Sabtu? Bapak Ibu ikut saja yang diyakini dan tidak usah komen orang. Yang mau Jumat silakan hari raya hari Jumat, cari tempat hari raya dan berbukalah dari itu. Jangan puasa pula. Karena haram hukumnya puasa di hari raya Idul Fitri. Begitu juga yang hari raya di hari Sabtu, hari Jumat wajib puasa. Sabtu silakan hari raya. Jangan sampai orang Jumat hari raya kita tidak puasa tapi rayanya Sabtu. Ngerti? Hari raya tidak hari Jumat, tapi Jumat nggak mau puasa. Sabtu baru hari raya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau meyakini Jumat hari rayalah, jangan puasa hari itu. Kalau meyakini hari Sabtu hari raya, Jumat wajib puasa. Kalau tidak, dia berarti batal puasa tanpa uzur. Oh Ustaz, kan katanya nggak boleh puasa di hari raya. Betul. Bagi orang yang meyakini hari raya itu Jumat, haram bagi dia puasa Jumat. Bagi orang meyakini Sabtu hari raya, haram bagi dia puasa dari Sabtu itu. Tapi Jumat, kalau diyakini masih Ramadan, wajib puasa. Paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nggak usah nanti takut. Ustaz, orang kan dah raya, kok kita masih puasa? Bagi orang yang meyakini itu hari raya, dia haram puasa. Bagi kita nggak haram puasa, justru wajib puasa. Ngerti ya? Karena ini yang sering jadi pikiran kegalauan sebagian masyarakat. Kok kita masih puasa nih raya sih Ustaz? Nah gitu. Paham di sini? Jadi poinnya, silakan Bapak Ibu hari raya mau hari Jumat, mau hari Sabtu silakan. Ikuti yang diyakini. Kalau misalnya beda kita dengan orang lain, biarlah orang dengan yang dia yakini. Tak usah komen orang. Karena kalau kita merasa, oh kami benar ini, metodenya kuat. Kata yang lain juga bisa bilang benar. Karena kenapa? Yang mengamati sama-sama pakar. Pakar bisa benar, bisa salah. Pakar orang lain bisa benar, bisa salah. Potensinya sama. Tak ada yang pasti benar, tak ada yang pasti salah. Kalau ada pasti benar, semua kita akan ikut yang pasti benar. Kalau ada pasti salah, semua kita menghindar dari pasti salah. Tapi keduanya berpotensi, bisa benar, bisa salah. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tentu saja turunnya kepada zakat fitrah nanti. Kapan kita akan berzakat? Sesuailah dengan waktunya. Jangan sampai yakin bahwa kita ini mesti hari raya, hari Jumat. Zakat fitrahnya hari Sabtu. Ngerti?
Jadi kita ini ambillah standar dengan yang kita yakini semua. Kalau Jumat hari raya, zakat fitrahnya paling lambat Jumat ditunaikan. Kalau hari Sabtu kita hari raya, paling lambat hari Sabtunya kita tunaikan. Jadi standarnya dengan standar masing-masing. Jangan kita pengen dengan yang kita suka, standarnya standar orang. Ngerti ya? Standarnya Sabtu, pengennya raya Jumat semua. Nah, jangan seperti itu. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan Pak Mun. Ya. Seandainya ada yang meyakini di raya satu Syawal itu hari Jumat. Ya. Dan menimbang berbagai hal persatuan. Ya. Dia tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi mundur di hari Sabtu. Bagaimana? Gimana? Ada orang dia Jumat meyakini sudah habis Ramadan. Cuma karena di masjid kita ini rata-rata Sabtu, dia nggak buat Jumat. Apalagi kalau nanti takut tetangga itu nganggap ini mentang-mentang, segala macam lah, berbagai anggapan lah. Sehingga dia berhari rayanya di hari Sabtu, nggak ada masalah Pak. Boleh dia seperti itu. Kenapa? Ini terjadi karena kita punya ikhtilaf. Dan sebenarnya kalau lebih fikih lagi, sholat Id itu bisa dibuat jamaah, bisa dibuat sendirian. Kalau pengen hari raya itu dibuat di hari 1 Syawal juga, buat aja sendirian. Atau buat di rumah kita. Kan kita waktu pandemi sudah terlatih. Jadi khatib masing-masing di rumah masing-masing kan? Nah, sekali baru Pak ya. Jadi sempat kita melaksanakan Id itu di rumah masing-masing. Arahannya begitu. Maka kalau seandainya kita merasa ini akan buat heboh nih, satu pilihannya sholat saja di hari yang disepakati oleh banyak orang. Yang kedua, silakan buat secara individual atau keluarga kita. Kalau sendiri otomatis nggak ada khutbah. Karena nggak mungkin orang khutbah untuk dirinya sendiri, orang ada dengar. Jangan direkam orang, nanti ini orang gila bicara gitu ya. Yang kedua, boleh dibuat berjamaah dengan keluarga kita lalu buat khutbah. Rukun syarat salat Id itu jelas. Yang bedanya cuma kalau kita bersama ada khutbah. Kalau sendirian nggak ada khutbah. Maka rukun syaratnya kerjakan, buat secara munfarid di rumah kita silakan. Buat secara kelompok kita yang sepakat silakan. Tidak ada masalah. Jadi tidak menghalangi Pak. Dan kalau kita lebih lanjut lagi, salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini juga Bapak Ibu perhatikan, salat Id sunnah muakkadah bukan fardu ain. Karena ada yang berfatwa bahwa salat Id itu fardu ain. Lebih penting daripada salat 5 waktu. Sehingga Nabi sampai menyuruh orang yang haid pun pergi menghadiri salat Id. Itu fatwa itu salah. Tidak ada solat wajib lebih dari 5 kata Nabi. Hanya solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang wajib. Selain itu enggak ada solat yang wajib. Semuanya solat sunnah. Termasuk tarawih yang kita buat tiap malam, witir yang kita buat sunnah semua. Duha yang kita buat, isyraq yang kita buat, qabliyah, ba'diyah, solat taubat, solat hajat, solat istisqa, solat apa saja sunnah itu semua. Enggak ada yang wajib. Wajib cuma 5 saja. Tak ada yang di luar itu yang wajib. Karena ada yang bilang bahwa salat Id itu fardu ain. Itu juga viral di media sosial. Sama dengan orangnya mengatakan bahwa kalau sudah azan, kita sedang sahur, itu boleh lanjut makan sampai selesai azan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, mesti bahwa dipastikan salat Id itu sunnah. Sehingga kalau kita buat, mengerjakan yang sunnah. Kalau kita tinggalkan, kita tak berdosa gara-gara itu. Dan bisa dibuat berjamaah, bisa dibuat munfarid. Gitu Pak Man. Jadi mengemukakan persatuan itu jauh lebih hebat daripada mengemukakan ego masing-masing. Cukup.